wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus ya, tetap dipertahankan kehadirannya. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi mengenai hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Baik, jadi pada materi sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai materi tentang kelangkaan. Ada yang masih ingat apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Kelangkaan merupakan kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh teman kalian. Nah, jadi kelangkaan itu merupakan terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Contohnya, pada saat pandemi sampai sekarang. Nah, waktu di awal-awal itu terjadi kelangkaan terhadap kebutuhan masker. Karena apa? Nah, orang-orang banyak yang ingin membeli masker, sementara stoknya itu terbatas. Kenapa sih kelangkaan itu ada? Nah, kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa yang pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Nah, anak-anak, apa sih penyebab kelangkaan itu? Nah, penyebab kelangkaan ini diantaranya yang pertama ada perbedaan letak geografis. Nah, dengan adanya perbedaan letak geografis ini menyebabkan sumber daya alam tersebar tidak merata. Nah, ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut subur. Dan ada pula daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam atau bahkan daerah tersebut kurang subur. Jadi perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang produksi. Nah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Artinya di sini adalah penduduk di Indonesia selalu meningkat, lalu bertambah-tambah. Nah, sementara kebutuhan barang produksi itu pertumbuhannya tidak cepat atau tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk di negara kita. Yang ketiga ada keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi yang tidak sama. Nah, bisa kita lihat di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat. Nah, namun di negara berkembang justru perkembangan teknologi itu lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, itulah penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, terbatasnya sumber daya mendorong manusia untuk melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, faktor penyebab kelangkaan yang telah dibahas tadi dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Sekarang kita akan membahas apa sih hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Jadi, penawaran barang dan jasa akan melimpah jika terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada suatu daerah tersebut menjadi murah. Sedangkan pada daerah yang kurang sumber daya
akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang di daerah yang kekurangan itu menjadi mahal. Bisa dipahami ya anak-anak, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran ini. Anak-anak, untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya, yaitu dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Nah, jadi caranya dengan melakukan distribusi, di mana daerah yang kelebihan sumber daya, nah daerah tersebut mendistribusikan barangnya ke daerah yang kekurangan sumber daya. Distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaannya, apa kaitan antara pasar dengan distribusi? Nah, sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentuk harga. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Nah, kaitan antara pasar dengan distribusi itu adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain yaitu yang pertama, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Nah, dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar, barang-barang dapat disalurkan kepada konsumen. Nah, proses penyaluran ini akan membuat harga relatif stabil. Naiknya harga suatu barang biasanya dipengaruhi oleh langkanya barang tersebut. Nah, langkanya barang yang di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Jadi, kalau distribusi lancar dan barang selalu tersedia di pasar, maka harga akan relatif stabil. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Maksudnya ini yaitu keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh konsumen. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan membentuk kelompok dan diskusi secara bersama. Nah, sebelum diskusi dimulai, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, anak-anak coba perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, aye. Oi, oi. Oi, oi. Coba kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, aye. Oi, oi. Oi, oi. Coba lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, aye. Oi, oi. Oi, oi. Coba kalian praktekkan tanpa Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, aye. Oi, oi. Oi, oi. Coba
Coba satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Oi oi. Oi oi. Iya. Nah, selain itu juga Ibu ada satu ice breaking lagi, yaitu ice breakingnya mengenai tepuk hari Minggu. Nah, jadi tepuk hari Minggu ini itu ada 2 gerakan. Yang pertama itu gerakannya seperti ini. Dicoba dulu. Nah, gerakan keduanya seperti ini. Coba. Nah, kedua gerakan tersebut kita gabungkan ya. Coba lihat Ibu dulu ya. Jadi seperti ini. Bisa tidak? Bisa, Bu. Yuk, kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, gerakan tersebut kita bisa iringi dengan lagu. Kalian pada tahu tidak lagu hari Minggu? Tahu, Bu. Tahu ya. Nanti kita padukan dengan lagu tersebut. Nah, jadi seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Nah, seperti itu. Coba kita praktekkan ya bersama-sama. Yuk, kalian juga nyanyi ya sambil nyanyi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Nah, seperti itu ya. Coba kita naikkan lagi kecepatan gerakan sama lagunya ya. Yuk, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Nah, coba sekarang kalian yang praktekkan ya tanpa Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Coba sekarang versi yang cepatnya ya, tapi tanpa Ibu juga. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Yuk, tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, gimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Semangat, Bu. Nah, baik. Langsung saja ya kita mulai diskusinya. Kelompoknya dibagi menjadi 2. Untuk kelompok 1 membahas tentang peran pasar bagi produsen dan konsumen.
kelompok 2 membahas tentang peran pasar bagi pembangunan dan sumber daya manusia. Nanti jika sudah selesai, kalian presentasikan di depan kelas dan perwakilan 1 orang saja. Anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, baik, kita langsung saja ya presentasinya. Dimulai dari kelompok pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Pasar bagi Produsen dan juga Konsumen. Untuk yang pertama, peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peranan yang sangat penting bagi produsen, yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. Selanjutnya yang kedua, yaitu peranan pasar bagi konsumen. Pasar memiliki peranan yang penting bagi konsumen, karena konsumen sangat mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Jika pasar semakin luas, maka konsumen akan semakin mudah memperluas barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi tadi? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung saja ke presentasi yang kedua, yaitu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai peran pasar
bagi pembangunan dan SDM. 1. Peranan pasar bagi pembangunan. Peranan bagi pembangunan adalah mendukung pembangunan yang sedang berlangsung. Upaya dalam meningkatkan pembangunan, pasar membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan distribusi. 2. Peranan pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan turut serta membantu mengurangi karya, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Demikian pembahasan hasil diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan membahas sedikit ya mengenai presentasi tadi. Nah, anak-anak sudah jelas ya, peran pasar dalam perekonomian itu ada 4. Yang pertama, peran pasar bagi produsen. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Yang ketiga, ada peran pasar bagi pemerintah. Dan yang keempat, peran pasar bagi sumber daya manusia. Jadi anak-anak semuanya, dari pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan secara bersama-sama ya. Jadi ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Nah, jadi kelangkaan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, untuk menyediakan barang dan jasa. Nah, kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Baik, sebelum ditutup, Ibu akan memberikan kalian soal terlebih dahulu. Kalian isi dan nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Baik anak-anak, sudah selesai pengerjaan soalnya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, kalian tukar ya dengan teman sebangku untuk kita bahas secara bersama-sama. Dimulai dari bangku kanan dulu. Bacakan soalnya dan jawabannya. 1. Penyebab kelangkaan adalah A. Kebutuhan manusia terbatas. B. Alat pemenuhan tidak terbatas. C.
pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan pertambahan barang dan jasa. D. Perbedaan letak geografis. Jawabannya apa? D. Perbedaan letak geografis. Betul. Nomor 2. Kelangkaan membuat manusia melakukan aktivitas ekonomi berupa A. Produksi, B. Konsumsi, C. Penawaran, D. Permintaan. Jawabannya A. Produksi. Yang lain jawabannya? Sama, Bu. Betul. A ya jawabannya. Selanjutnya, 3. Sebuah negara yang memiliki teknologi rendah sering mengalami kelangkaan. Hal tersebut dikarenakan oleh A. Letak geografis, B. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, C. Keterbatasan kemampuan berproduksi, D. Bencana alam. Jawabannya C. Keterbatasan kemampuan berproduksi. betul. Berarti jawabannya nomor 3 itu C. Selanjutnya, nomor 4. 4. Salah satu fungsi pasar adalah distribusi. Maksudnya adalah A. Sumber pendapatan negara, B. Menciptakan lapangan pekerja, C. Penyetabil harga, D. Menyalurkan barang sehingga memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Jawabannya D. Menyalurkan barang sehingga memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Yang lain jawabannya apa? Sama, Bu. D. D ya jawabannya. Selanjutnya, 5. Pasar dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pasar sebagai A. Sarana distribusi, B. Sarana pembentuk harga, C. Sarana promosi, D. Tempat mencari laba dan keuntungan. Jawabannya C. betul. Jawabannya C ya. Selanjutnya, Nomor 6. Berikut adalah faktor penyebab terjadinya kelangkaan, kecuali A. Perbedaan letak geografis sehingga sumber daya tersebar tidak merata, B. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang, C. Perbedaan perkembangan teknologi antar negara, D. Perbedaan sosial dan budaya antar daerah. Jawabannya D. betul ya. Soal selanjutnya, 7. Pasar dapat membuka kesempatan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Hal ini sesuai dengan peran pasar sebagai A. Konsumen, B. Produsen, C. Pembangunan, D. Sumber daya manusia. Jawabannya D. ya. Betul ya jawabannya D. Bagaimana hasilnya anak-anak? Memuaskan tidak? Memuaskan, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian tadi memperhatikan Ibu pada saat penyampaian materi. Nah, baik anak-anak semuanya, Ibu kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.